Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erlin Diana dengan NIM 0221211006 dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lulu Wahyuningsih MPD. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama, jelaskan pendapat Anda terkait bagaimana cara menjadi pendidik yang berkarakter dan cerdas. Kemudian yang kedua, jelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa bentuk pendidikan seperti boarding school dan homeschooling. Soal yang ketiga, guru memiliki peran penting dalam pendidikan, salah satunya sebagai agent of change melalui proses pembelajaran. Berikan pendapat Anda terkait hal tersebut. Kemudian, untuk pertanyaan yang keempat, pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Australia, Jerman, Amerika, Korea. Apabila Anda sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, apa yang akan Anda lakukan untuk membenahi pendidikan Indonesia? Dan yang terakhir, soal nomor 5, jelaskan pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Saya akan menjelaskan satu persatu jawaban dari soal-soal di atas yang sudah saya sebutkan. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Pembahasan soal yang pertama, menurut saya, guru yang berkarakter dan adalah guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas itu adalah guru yang memiliki keikhlasan dalam mengajar, mendidik, dan belajar. Sebab guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik, yang dapat ditiru oleh peserta didiknya. Karakter guru yang baik dapat dilihat dari sikap, perilaku, dan perkataan. Keseharian guru di kelas dan di sekolah itu akan menjadi senter atau pusat bagi perkembangan peserta didik. Pembentukan karakter dilakukan melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang konsisten, dan penguatan. Pembentukan karakter pada peserta didik hanya dapat dilakukan oleh guru-guru yang berkarakter. Ciri-ciri guru yang berkarakter antara lain mencintai peserta didik, memiliki pola perilaku dan perkataan yang positif, sang motivator, bersedia untuk selalu belajar, mengajar dan mendidik dengan hati, dan memiliki emosi yang stabil. Kemudian pembahasan soal nomor 2 mengenai boarding school dan homeschooling. Yang pertama, pengertian boarding school. Di dalam Oxford Dictionary terdapat penjelasan tentang hal tersebut. Boarding school is school where pupils live during the term. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa dikatakan sebagai sekolah berasrama sekaligus lembaga pendidikan yang siswanya belajar dan tinggal bersama selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tahukah kamu apa itu boarding school? Saat ini banyak banget orang tua yang tidak hanya mementingkan pendidikan akademik anaknya saja, tetapi juga akhlak. Pendidikan dan akhlak mulia keduanya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Realita inilah yang kemudian membuat sekolah berasrama atau boarding school menjadi begitu diminati. Banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sini. Boarding school merupakan sistem pendidikan yang menyediakan tempat tinggal berupa asrama bagi para siswa. Sistem yang digunakan oleh sekolah ini memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara kamu dan guru. Kemudian tujuan dari boarding school yang pertama itu pendidikan bermutu.
kamu akan memperoleh pendidikan yang bermutu dan mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kecakapan hidup. Selain itu, kamu akan memperoleh sistem pendidikan yang lebih efektif, kondusif, dan berdaya saing dengan sekolah-sekolah lainnya. Dijamin, kamu akan menjadi generasi yang unggul. Kemudian tujuan yang kedua, fasilitas terbaik. Sekolah dengan sistem boarding school tentunya memiliki fasilitas yang lebih baik. Fasilitas ini dapat dijadikan sebagai alat penunjang kamu untuk berprestasi. Jam belajar juga akan lebih banyak, sehingga kamu memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan mendalami berbagai mata pelajaran yang ada. Yang ketiga, bimbingan intensif. Di sini, kamu juga akan memperoleh bimbingan dan bantuan belajar yang lebih intensif dari guru pendamping saat mengalami kesulitan belajar. Guru pendamping juga akan meminimalisir dan membentengi kamu dari pengaruh negatif yang ada di luar. Dan yang terakhir, melatih kecakapan sosial. Melakukan berbagai kegiatan sehari-hari secara bersama-sama akan membuat kerukunan dan kekeluargaan menjadi lebih kuat. Hal ini akan membuat kamu memiliki kecakapan sosial yang lebih baik daripada siswa di sekolah biasa. Dan kamu bisa membayangkan begitu serunya ketika melakukan berbagai kegiatan bersama teman-temanmu. Kemudian, selanjutnya akan membahas mengenai homeschooling. Homeschooling atau sekolah dari rumah adalah home education, home based learning atau sekolah mandiri. Homeschooling ini dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan, kebutuhan, dan potensi anak. Tujuan dari homeschooling ini sistem pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar anak merasa senang, nyaman, tidak merasa dipaksa, dan tidak merasa terbebani dalam belajar, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian beralih ke soal dari nomor 3. Pendapat saya mengenai peran guru sebagai agent of change. Guru adalah pelaku perubahan atau agent of change. Itulah sebenarnya hakikat terdalam keberadaan seorang guru. Dengan kegiatannya mengajar, ia membentuk identitas keguruannya. Melalui identitas inilah guru mengukuhkan dirinya sebagai pelaku perubahan. Kegiatan mengajar yang dilakukan guru di kelas akan memberikan perubahan dalam diri siswanya yang akan berguna bagi hidupnya mengatasi batas-batas kelas. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah siswa menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan yang berguna bagi pengembangan profesi mereka dalam masyarakat. Guru membuat siswa memahami persoalan dengan lebih jernih, sehingga mampu membuat keputusan dan bertindak secara tepat dan bertanggung jawab dalam hidup mereka. Guru yang baik membuat siswa siap terjun secara aktif dalam masyarakat sehingga mampu membangun dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik dari yang sekarang ini mereka alami. Salah satu hal penting yang ada pada suatu negara, di mana hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kualitas dari suatu negara adalah pendidikan. Jika saya menjadi seorang pemimpin di Indonesia, ada beberapa cara yang saya gunakan untuk mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, membuat program wajib belajar.
2. Mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. 3. Menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang 4, menciptakan perpustakaan gratis di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah terpencil dan terisolasi. Dan yang terakhir, menciptakan sekolah gratis yang terstandarisasi internasional di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan adalah salah satu hal yang penting ada pada suatu negara, di mana pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan warga negara yang berkualitas juga. Hal ini bisa terjadi karena sumber daya manusia yang berpendidikan diyakini memiliki keahlian, keterampilan, hingga etos kerja yang baik, sehingga memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan global. Di Indonesia, salah satu masalah yang terjadi adalah kesenjangan pendidikan, di mana Pulau Jawa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun daerah Indonesia Timur cenderung lebih rendah. Maka dari itu, salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah mendirikan sekolah gratis yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dan pembahasan terakhir mengenai pengaruh media sosial terhadap pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, media sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar. Media sosial bisa memberikan pengaruh positif terhadap dunia pendidikan, sebab dengan adanya media sosial akan memudahkan para siswa untuk mengumpulkan informasi, menambah pengetahuan, dan membuka wawasan agar bisa berinteraksi dengan orang lain, membantu para siswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi, membuat para siswa untuk kreatif dan terampil dengan melihat video-video yang ada di media sosial, dan lain-lain sebagainya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial juga dapat memberikan dampak negatif terhadap dunia pendidikan, yakni dengan adanya media sosial akan mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku pelajaran atau mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan, karena menurut mereka hal tersebut terlalu ribet. Siswa akan menjadi malas belajar dan lebih sibuk dengan media sosial saja. Siswa akan kurang berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi ketika tatap muka. Para siswa juga akan cara gampang untuk mendapatkan sesuatu secara instan, dan yang paling parahnya lagi akan membuat para siswa menjadi orang yang kecanduan untuk menggunakan media sosial. Maka, peran guru dan orang tua terhadap pengaruh media sosial dalam dunia pendidikan sangatlah penting untuk membantu para siswa atau anak agar mereka bisa menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga mereka juga bisa menggunakan media sosial sesuai dengan fungsi atau menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membantu mereka dalam menimba ilmu dan membuka wawasan yang luas tentang suatu persoalan yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian, untuk menghindari kecanduan media sosial, hal praktis yang harus dilakukan adalah membuat jadwal bagi anak-anak untuk menggunakan media sosial agar mereka tidak merasa tergantung pada media sosial. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai 5 poin tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari NG JJ Dulu Kita.
Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Janji gaji dan jeduk lagi. Kamu nanya.